Halo sobat, selamat datang di channel saya, Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Perubahan mendadak yang muncul di langit menyebabkan semua orang di lapangan terbuka terkejut. Tatapan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya langsung berubah. Hai tua, kenapa dia mengambil tindakan? Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang saat dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Sekte Awan Berkabut, dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, dia tidak tampak seperti seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang gitu sembrono. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya pikat yang besar terhadap Hai Tua. Bahkan mencapai titik di mana Hai Tua bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan Sekte Awan Berkabut. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran dengan tipe orang seperti apa dia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa menggerakkannya, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Sihir apa yang diandalkan oleh anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun itu untuk memindahkan Do Huang? Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke langit saat dia dengan lembut berkata, "Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Bagaimana hal yang tidak terduga bisa terjadi. Tindakan tiba-tiba yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Berat seseorang di kelas Do Huang adalah sesuatu yang tidak ada yang berani memandang rendah, bahkan Sekte Mistik Laut. Melihat cara Hai Bodong bertindak, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal ini, Sekte Mistik Laut harus hati-hati mempertimbangkan kembali apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa. Orang-orang di alun-alun yang mengenal Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Mistik Laut Sekte tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua dengan penampilan yang tidak mengesankan ini mampu menembus dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga tetua bersama-sama, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan, langsung menutupi wajah mereka. Di langit, tiga tetua yang mundur dengan cara seperti kilat, mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala, dan menatap sosok tua di samping Xiao Yan. Keseriusan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, Penatua Awan Berkabut tertua tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar, "Hai Bodong. Kaisar S. Hai Bodong, kamu sebenarnya masih hidup." Mendengar tangisannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Segera, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Doki yang kuat di tubuh mereka tampak beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga berasal dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama, ketika mereka hanyalah seorang diakon di dalam Sekte Awan Berkabut. Karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda masih tidak bertindak, saya mungkin tidak akan baik-baik saja." Xiao Yan melambaikan penguasa Suan berat yang besar di tangannya dan tertawa pahit. Hari ini akan merepotkan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua. Hai Bodong berkata dengan lembut. "Jangan melawan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini." Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia menyadari itu ketika dia terjerat dengan mereka bertiga sebelumnya. Hampir 100 murid Mistik Laut Sekte dengan penampilan parubaya telah muncul di atas pohon-pohon besar di sekitar mereka.
Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan douki, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak ada masalah dengan saya pergi, tapi sedikit merepotkan membawa Anda. Anggota partai lain bukan orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, Yun tidak ada. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke sekelilingnya. Sedikit kegembiraan meresap ke dalam kata-katanya. Kalau gitu aku akan menyusahkan Hai Tua. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tertawa pahit. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan banyak personel mistik Cloud Sekte yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Do Huang tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, sungguh tak terduga kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Ekspresi jelek Yun Leng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita akurat tentang penampilannya. Karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut saat melihat Hai Bodong kali ini. Itu hanya tak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hihi, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Anda saat itu tampaknya hanya memasuki Dewan Penatua Sekte Mystic Cloud. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar telah menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang-tulang tuaku ini. Yun Leng tersenyum. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu nanti. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Hal ini menyangkut reputasi Mystic Cloud Sekte kami. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Sekte Mystic Cloud dan hubungan klan primer. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan Yun Leng. Dia perlahan berkata, maaf. Karena beberapa alasan, saya harus memastikan keselamatan Xiao Yan hari ini. Oleh karena itu, saya harap Anda akan membiarkan dia pergi karena wajah saya yang kurus ini. Di masa depan, saya, Hai Bodong tidak akan melupakan bantuan Anda ini. Mendengar ini, alis Yun Leng langsung menyatu. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota Sekte Mystic Cloud kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sekte tersebut. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika kontributor seperti itu mati dengan cara yang meragukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan? Aku juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yun Leng, sepertinya tidak mungkin membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata darinya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melirik sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yun Leng, yang telah menatapnya dengan tajam, berteriak keras, Yun Li, kalian bertiga hentikan dia. Semua diaken dari Sekte Awan berkabut, membentuk arai kabut angin berkabut. Saat tangisan Yun Leng jatuh, tiga tetua di langit mulai bergerak. Ketiga orang itu membentuk bentuk setengah lingkaran, mengunci Hai Bodong sepenuhnya. Hampir 100 diaken dari Sekte Mystic Cloud di pohon-pohon besar yang mengelilingi lapangan terbuka mengeluarkan teriakan keras yang diperintahkan serentak. Doki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih seperti kabut mulai menyembur keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai terjalin satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup untuk membungkus seluruh persegi di dalamnya. Pada saat bungkus energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan tiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi es setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan menabrak penutup energi. Penutup energi sedikit bergoyang, tapi cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sial, cangkang kura-kura yang keras.
Tidak secara harfiah cangkang kura-kura, tapi kura-kura adalah semacam penghinaan. Hai Bodong akan terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Saat ketiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan sedingin es dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Kamu harus minggir dulu. Hati-hati. Beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiao Yan di belakangnya keluar dari lingkaran pertempuran sambil berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Doki yang dingin menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai mengeras menjadi butiran es yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak tiga tetua sekte mistik laut dari segala arah. Ketiga sesepuh tidak berani meremehkan orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Doki di tubuh mereka secara bersamaan melonjak keluar dan tiga elemen berbeda Dokis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin saat dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap tiga sesepuh dengan cara tirani. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Doki mereka untuk melawan lawan mereka, mereka masih dipaksa untuk mundur dalam kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat di antara mereka bertiga, mereka sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan. Angin dingin terus-menerus bertiup melalui langit yang ditutupi oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid sekte mistik laut di bawah benar-benar tercengang. Yunleng menyipitkan matanya dan menyaksikan tiga tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur dalam kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain dari langit. Senyum dingin tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Douki perlahan bermunculan. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yunleng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerang Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin kencang dari bawah, Xiao Yan buru-buru menundukkan kepalanya. Seketika ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Hei, kamu ingin pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungimu, selama aku menjatuhkanmu lebih dulu, dia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yunleng tersenyum dingin saat dia berbicara sambil melihat Xiao Yan mundur dengan cepat. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan. Xiao Yan menatap Yunleng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, dua sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada satu saat, dia akhirnya masuk ke dalam jangkauan serangan. Yunleng dengan keras menginjakkan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi kilat kabur. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya menyerang ke depan dan tangannya yang keriput meraih tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan Yunleng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam pekat itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar ukurannya. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tapi ketiga tetua awan berkabut tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko terluka parah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan serikat pekerja yang menyerang Do Teh Dikwe, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkan dia tidak dapat menarik diri.
Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat di mana Xiao Yan dan Yunleng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini akan benar-benar berhenti. Sepertinya ini akan segera berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendirian untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari sekte mistik laut. Jia Xingtian mengatupkan bibirnya dan menghela nafas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan masuk, itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan pertempuran. Sama seperti Yunleng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan yang terakhir tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar melesat. Itu langsung berayun keras di tangan Yunleng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara sampai gelombang suara ledakan tajam dipancarkan dari getaran. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yunleng juga merasakan sesuatu. Wajahnya segera berubah liar, tapi sebelum dia bisa buru-buru menarik dirinya kembali, sosok 7 warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan kuat. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yunleng dan banyak erangan teredam lembut diludahkan dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa mundur. Perubahan situasi yang tiba-tiba di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua sekte mistik laut yang saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tercengang saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan berada. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh. Di sekte mistik laut, selain Yun Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yunleng, mengingat kekuatannya. Namun, dia sebelumnya benar-benar dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoushi. Apa itu barusan? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung saat dia bertanya. Karena kecepatan menakutkan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa sesuatu muncul yang keluar dari lengan Xiao Yan. Yunleng itu dipaksa mundur oleh benda itu. Itu tampak seperti ekor. Fama ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tidak pasti. Ekor, mendengar ini, Jia Xingtian tercengang. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Di hadapan Xiao Yan yang mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Brat, apa itu di lengan bajumu? Yunleng, yang dipaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah ditransmisikan ke telapak tangannya. Tangannya yang diturunkan sedikit gemetar saat dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dengan cepat mengikuti ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat muncul di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna melesat keluar. Saat suara mendesis yang jelas dipancarkan, seekor ular kecil 7 warna mulai dengan senang hati berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuhnya yang kecil, memantulkan cahaya 7 warna. Sepintas itu tampak sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah tertidur lelap. Benar-benar tidak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada di saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah Seven Colored Heaven Swallowing Python muncul, ekspresi Yunleng, yang telah menatap tempat ini, menjadi suram. Sepertinya dia telah menyadari bahwa hal yang telah memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah hal indah yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Binatang ajaib peringkat 5. Saya tidak menyangka bahwa Anda menyembunyikan hal seperti itu. Yunleng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena kejutan kekuatan besar, saat dia berkata dengan senyum dingin. Xiao Yan meliriknya, tapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut mengusap tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tubuhnya sedingin batu giok.
Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit pada mereka, hatinya bergetar tanpa sadar. Hal kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah roh keduanya akhirnya mulai menyatu? Menggosok Xiaoyan menyebabkan Seven Colored Heaven Swallowing Python tampak sangat puas. Itu berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan yang pertama. Lidah ularnya berulang kali menjilati cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Tatapan tamak, yang akrab dengan Xiaoyan, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol Amethyst Lion Beard Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya dijulurkan ke dalamnya dan ditusuk dengan lembut, membiarkan 2 tetes menempel di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membiarkan Seven Colored Heaven Swallowing Python untuk menjilatnya hingga bersih. Setelah makan 2 tetes Amethyst Lion Beard Essence yang lezat, Seven Colored Heaven Swallowing Python menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan saat energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk kepala Seven Colored Heaven Swallowing Python. Cara tersenyumnya seperti paman jahat yang menggoda seorang gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan mengguncang Amethyst Lion Beard Essence di depan Seven Colored Heaven Swallowing Python sebelum segera menunjuk ke arah Yunleng di depannya dan tersenyum saat dia berkata. Mungkin itu karena Ratu Medusa, tapi selama periode waktu ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python ini tumbuh semakin kuat meskipun makhluk kecil ini sedang tertidur lelap. Kekuatan yang ditampilkannya saat memaksa Yunleng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Douwang. Pada saat ini, seorang penolong yang dapat bersaing dengan Douwang tidak diragukan lagi adalah berkah yang dikirim oleh surga untuk Xiaoyan, yang telah dikejar sampai dia babak belur. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, Seven Colored Heaven Swallowing Python melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, ia secara alami dapat memahami arti kata-kata Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan, Amethyst Lion Beard Essence menggoyangkan ekornya, berbalik, dan menatap Yunleng yang jauh dengan mata ularnya. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahaya bermekaran, tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python benar-benar menjadi seperti balon yang ditiup udara dan dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya hanya 1 kaki panjangnya, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular memiliki cakar pada saat ini, itu akan mirip dengan naga hidup. Setelah tubuhnya membesar, energi yang kuat juga perlahan meluap dari dalam tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu berlama-lama di langit. Tubuhnya yang besar adalah sesuatu yang mengejutkan tidak hanya orang-orang di bawah, tapi bahkan Xiaoyan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang selalu berukuran saku kecil ini benar-benar dapat berubah menjadi penampilan yang sangat menusuk mata. Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tiba-tiba menjadi besar juga menyebabkan Yunleng menghirup udara dingin. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Memutar kepalanya ke arah medan pertempuran Hai Bodong dan beberapa orang lainnya, dia berteriak, Yunli, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara. Serahkan hal ini padaku. Semua diaken Sekte Mystic Cloud, pikirkan cara untuk menangkap Xiaoyan. Setelah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Yunleng berhasil memperkirakan secara samar kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun yang terakhir juga dapat dianggap sebagai binatang ajaib peringkat 5, Yunleng memiliki kepercayaan diri yang cukup besar jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Do kelas tinggi yang telah dia latih sudah cukup untuk menyebabkan binatang ajaib aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita.
Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan peringkat tinggi. Aku sebenarnya bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan untuk tidak menamparkan bibirnya dan memuji saat tatapan kagetnya perlahan menjauh dari tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python. Yunleng, hari ini, sebaiknya kamu tidak kalah tiba-tiba di depan generasi muda. Jika tidak, Anda akan benar-benar kehilangan banyak muka. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi beralih ke Yunleng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap sedingin es di punggungnya dan menyerang dengan keras ketiga tetua sekte mistik laut yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, hihi, karena saya tidak perlu khawatir tentang situasi di sana, biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah teknik penggabungan Dou Anda lebih kuat daripada Dou Qi yang sedingin es dari orang tua ini. Sudut mata Yunleng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai bertarung seperti batu yang saling bertabrakan. Tatapannya kemudian dengan cepat beralih ke tempat yang jauh di mana Seven Colored Heaven Swallowing Python berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Dou Qi putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat hebat. Desis-desis. Lidah ular bercabang diam-diam menjulur dan menarik ke belakang. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun saling bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. Dua kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan pertempuran di mana Hai Bodong berada, wajah para murid mistik laut sekte di seluruh tanah terbuka berkedut tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang anak kecil yang hanya dari kelas Dadousi, mereka akhirnya akan memprovokasi Dou Huang yang kuat dan binatang ajaib peringkat 5 yang mampu bersaing dengan Dou Huang. Saat dia melihat orang dan binatang yang mulai mengeluarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Munculnya Seven Colored Heaven Swallowing Python telah benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari tampilan situasi sekarang, sekte mistik laut seharusnya tidak lagi memiliki Dou Huang di dalamnya. Dalam hal itu, selama dia dengan hati-hati mengendalikan ketinggian terbangnya, kekuatan di Aken itu seharusnya tidak bisa menangkapnya. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga tetua sekte mistik laut dan dia benar-benar dapat melepaskan diri dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang saling berhadapan dari jauh. Kehadiran mereka yang mengesankan memberi tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran mengesankan yang tersebar di mana-mana menjadi stagnan. Tangan Yunleng membuka dan menutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu terulur dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya menembus udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Pada saat tubuh Yunleng bergerak, Seven Colored Heaven Swallowing Python juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mengeluarkan desisan yang jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Manusia dan binatang memotong ruang yang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.